nggak bisa dengar suara Allah kan. Saya pikir ya udah, kan Al-Quran surat cintanya Allah gitu ya, mungkin Allah jawab dari situ gitu. Itu juga terjemahannya. Waktu saya ketakutan banget di tahajud, saya nunggu ke subuh, saya dapat Quran surat Fusilat teh ayat 30 sampai 32. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, jadi itu Maret saya bersyahadat. Lalu yaitu belum bisa sholat, belum diajarin sholat juga, jadi saya pakai YouTube. YouTube tuh kayak imam saya. YouTube yang anak-anak lagi, supaya pelan-pelan doa iftitahnya paling pendek. Itu jadi kalau belum azan itu saya udah wudhu. Harusnya kan kita sholat selesai azan gitu ya. Itu enggak, saya sengaja pas azan kan lumayan sedang ramai riuh gitu ya. Itu saya nyalain supaya mengelabui suara YouTube. Karena di rumah saya itu, karena banyak anak-anak ya kan, jadi CCTV-nya semua titik. Nyari yang blind spot tuh susah gitu. Ada cuma satu, ternyata itu di depan tempat praktek saya. Itu pun sedikit banget. Kalau mundur dikit, belakangnya kelihatan. Maju dikit, depannya kelihatan dari sana. Jadi itu nyari posisi itu ya. Waktu itu saya ini sih, bukan takut gimana gitu. Waktu itu saya doa, ya Allah, izinkan saya ketahuannya kalau saya udah selesai baca Al-Quran. Bener tadi Teteh bilang, dengan keterbatasan tadi cuma diterangin tauhid, rukun iman, rukun Islam kan, taunya cuma sampai situ gitu kan. Jadi saya takutnya nanti kalau ditanyain tentang Islam, saya salah jawab karena belum tahu isi Al-Quran, saya malu-maluin Islam gitu doang, jelekan Islam gitu. Nah jadi waktu itu berdoanya seperti itu, dan memang Allah kabulkan gitu. Nah waktu itu struggle-nya tentang belajar sholat lah ya gitu, ngumpet-ngumpet gitu. Kalau udah rokaat ketiga, rokaat keempat tapi dengar suara langkah kaki, ya udah berhenti, langsung buka, langsung rapi-rapi kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau sholat tuh mukenanya tuh lepek karena keringet sejagung-jagung, mungkin kalau bisa digambarkan ya, karena kan deg-degan gitu. Terus setiap udah selesai tuh, alhamdulillah ya Allah bisa sholat zuhur, mudahkan ya Allah nanti sholat asar gitu. Udah hidup tuh bener kayak buku Ustadz Agim ya, dibilang hidup tuh hari ke hari tuh kayak waktu sholat ke waktu sholat lagi. Mikirnya cuman itu aja. Waktu itu ya nggak mikir tengah-tengahnya tuh, saya nggak pikir gitu. Udah cuman bisa sholat itu udah alhamdulillah. Saya pikirnya nanti kalau ketahuan ya udah saya diapa-apain, ya udah meninggal dalam keadaan Islam. Saya udah gitu aja. Terus udah nggak mikir lagi juga. Setiap ditanya, ada teman tanya, alhamdulillah di kantor ada yang tahu saya ini. Terus ditanya, tapi rencana ke depan gimana? Gak tahu, saya bilang gelap. Pokoknya saya mau melangkah-melangkah aja yang ada di depan mata gitu. Gak mikir jauh-jauh gitu kan. Tadinya juga berpikir kirain bisa sama-sama gitu ya. Ternyata kan gak boleh ya, Allah gak ridho gitu. Jadi ya udah gitu. Waktu tahu saya harus Dok Ica, kata teman saya, Dok Ica udah gak boleh sama suami, haram gitu ya.
Oh iya, saya nggak mikir, waduh kemarin teh dijebak gitu ya. Tahu gitu nggak jadi. Kalau saya tahu Bu, mungkin saya nggak jadi. Gitu ya. Namanya kita rumah tangga mah masalah pasti ada gitu. Tapi kan nggak kepikiran waktu itu mau pisah gitu, nggak pikir gitu. Apapun yang terjadi sampai meninggal lah gitu ya. Nah jadi waktu dibilang gitu, oh gitu doang. Cuman kalau bisa bilang samina wa atona ya, belum bisa ngurus perceraian, ya udah pisah dulu kamarnya. Saya di kamar anak tidur, udah kayak gitu. Pokoknya saya dengar apa teh itu ya udah saya lakukan gitu. Ada teman pesan, nanti setiap ini doa ini saya lakukan, nambah terus tuh doanya. Terus abis itu dikasih ayat, jadikan sabar dan sholat penolongmu. Oh ya udah, alhamdulillah saya dapat ayat itu, diingatkan teman-teman seperti itu. Bisa aja mungkin ya sebagai mu'alaf saya pikir sholatnya aja belum, bacaannya, gerakannya mungkin belum sempurna. Tapi waktu itu bisa aja saya bilangnya, nggak apa-apa kali sekali-kali nggak sholat, Allah maafin lah, situasi tidak memungkinkan gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kok saya dapat taufik hidayahnya tuh bahwa justru saya harus perjuangkan sholatnya apapun yang terjadi gitu ya. Nah alhamdulillah itu saya sampai hari ini tuh saya selalu ngukur sholatnya, kualitas sholatnya saya sekarang sama kualitas sholat saya waktu sempit kemarin gitu. Di lapang, kondisi lapang sekarang apa cuman sekedar gugurkan kewajiban gitu ya, udah selesai sunahnya, fardunya gitu ya. Dibandingkan waktu dulu dengan begitu bergantungnya sama Allah gitu ya, padahal mah tahu diterima apa enggak ya itu pakai YouTube imamnya belum bisa bacaan sholat, tapi sebegitu bergantung sama Allahnya dah itu nggak bisa dikatakan dengan kata-kata ya. Nah ujian pertamanya itu teh justru betul pertama harta, kalau bisa dibilang hartanya tuh bukan apa-apa, saya mah harta nggak punya gitu ya. Kalaupun di rumah ada tempat praktek, saya tuh dokter gigi yang boleh nyicil, boleh ngutang, yang model begitu, gratis juga ada gitu ya. Nah apa namanya, jadi jangankan itu ya, berbisnis tuh nggak bisa gitu. Kalaupun praktek ya sekedar mengamalkan ilmu aja yang sudah ada gitu. Tiba-tiba kalau mungkin ingat waktu zaman pandemi itu masker lagi langka, mahal lagi, bisa sampai 350.000, 500.000 sebox. Nah ada pasien nawarin, dok mau nggak saya punya masker 180.000 per box. Lumayan banget di hari-hari itu ya. Tapi minimal dok pesennya minimal 100 box. Oh gampang, nanti saya kumpulin teman-teman kantor, rumah sakit, puskesmas juga lebih dari 100. Saya bilang saya pesen cuma 4 box, teman ada yang pesen 2 box, 3 box gitu ya. Kekumpul-kumpul nilainya tuh 378 juta masker aja. Nah harusnya misalnya hari ini ya barangnya dibilang mau datang gitu, uang sudah saya transferkan semua ke yang bersangkutan. Sebenarnya saya kan karena nggak ngambil sepeser pun lah dari yang harga itu, saya ngasih nomor rekening yang bersangkutan langsung ke teman-teman, tapi nggak ada yang mau transfer ke sana karena pikir kan nggak kenal. Lagian juga cuma 2, 3 gitu, udah transfer Ica aja, nanti semua digabungin transfer ke sana. Nah itu jadi tanggung jawab saya Bu, itu pelajaran berharga ya. Ternyata barangnya nggak datang Bu, satu pun acan nggak ada yang datang sampai sekarang. Nah padahal saya tuh udah wanti-wanti, itu zaman penipuan masker juga banyak. Saya udah bilang ini bukan penipuan kan gitu. Enggak dokter, nanti kalau misalnya barang nggak datang saya jamin saya ganti uangnya balik. Sampai hari ini gitu. Nah tapi ya itu ya alhamdulillah ya, saya nggak ngelihat ke orangnya gitu. Kalau ke orangnya mungkin kita kecewa, sedih, sakit hati ya. Saya ngelihat pekerjaan Allahnya ya gitu. Oh Allah tuh mau apa dari saya udah nggak punya apa-apa lagi. Kalau keluarga mungkin akan sebentar lagi akan kehilangan gitu ya. Harta nggak punya gitu kan, apa saya cuma punya mungkin kepercayaan orang, nama baik saya gitu ya, itu hilang Bu
hari itu juga ya kan, kali saya bisnis abis ini, saya kembalikan uangnya pun mungkin gak ada yang mau beli lagi nanti kalau saya nawarin barang, nanti gak datang lagi barangnya gitu. Bisa jadi saya mikir sampai begitu, sampai ya Allah gitu ya, aku kayak udah gak punya apa-apa lagi, muka juga kayak udah gak punya, kayak udah malu gitu. Ada yang udah ngelaporin saya ke polisi juga karena dikira terlibat gitu kan. Tapi gimana? Saya bawa sertifikat rumah ke bank, kemana, ke teman. Ada yang mau pinjemin uang gak? Saya gak punya uang sebanyak itu buat pulangin gitu ya. Gak, zaman pandemi siapa yang mau pinjemin bu? Gak ada. Sampai udah saya pasrah. Keluarga belum tahu saya muslim. Dikirimin doa, ayat yang dulu. Saya cuma bilang, makasih mah. Suami juga makasih daddy gitu ya. Tapi nggak saya download yang di WA. Saya cuma baru tahu astagfirullahalazim, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu pun di dalam hati masih bertanya-tanya, kan saya yang dizolimin, kenapa saya bilang saya yang zolim di doa itu ya. Tapi ya udah, katanya itu kalau kesukaran doanya itu, ya udah itu saya doa itu. Terus doa Nabi Ibrahim ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Udah tiga itu doang yang saya ucapin selama di kantor polisi. Saya cuma ngelaporkan bukan dengan harapan uangnya kembali, cuman supaya takutnya ada orang yang ditipu lagi gitu aja. Tapi saya ikhlas, udah itu tanggung jawab saya. Di saat seperti itu ya, alhamdulillah ada teman bu, dia bilang ini proyek saya uang proyek saya bulan Juli, itu kejadian April. Nanti mungkin saya butuhnya bulan Juli, kamu pakai aja. Saya kasih sertifikat rumah saya, kalau saya belum bisa kembalikan, ini ya, saya pegang aja sertifikat rumah saya. Gak mau orangnya. Saya udah sampai Pegadaian buat yang ngambil itu ya, si sertifikat buat simpannya itu kan, simpannya itu gak mau, suruh bawa pulang lagi mapnya. Masya Allah. Ya itulah ujian pertama saya ya, ini skip dulu. Nah di bulan Mei, ya itulah jawaban doa saya tadi kan, saya minta ketahuannya setelah selesai baca terjemahan Al-Quran, belum bisa baca huruf Arabnya, belum bisa. Nah itu masuk bulan Ramadan, minggu ketiga, saya ingat betul itu, saya selesai baca terjemahan Al-Quran, langsung deg-degan, bentar lagi ketahuan gitu. Bener bu, lusanya kayaknya itu langsung ketahuan. 15 Mei pertama ketahuan, habis sholat isya udah selesai, udah rapi, sholatnya udah rapi, alat sholat udah dirapiin, ketahuan itu alat sholat. Jadi ini punya siapa gitu kan, si Mbak nggak bilang, bukan punya dia gitu kan. Udah jangan pura-pura bodoh, kata suami saya ya, udah meninggal beliau 16 Agustus kemarin gitu ya. Iya suami saya meninggal, iya mantan suami itu. Itu beliau bilang suruh saya kembali, dikira saya masih belajar. Dia bilang, kamu nyari apa sih gitu kan. Udah balik lagi, ajarin anak-anak ayat hafalan yang kitab yang lama ya. Ajarin ayat hafalan lagi gitu ya. Pokoknya saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk muslim, katanya gitu. Saya gimana ya gitu. Tapi waktu itu saya udah tetap sholat, padahal semua bilang, lawyer, saya cerita teman kantor, udah tiarap dulu, maksudnya jangan kelihatan lah lagi sholat, lagi apa, udah nggak apa-apa, Allah maafin kok kalau misalnya nggak gitu. Tapi di hati tuh kayak enggak, justru saya harus perjuangkan sholatnya tadi ya, pakai spray, pakai bed cover bu, pokoknya yang buat nutup ya, mungkin nggak sempurna juga nutupnya kali mah itu kalau saya pikir ya. Kalau mau jam sholat tuh malah lagi kadang di bawah perjalanan gitu, jadi nggak bisa kayak wudhu. Itu juga saya alhamdulillah baca buku fikih sholat gitu ya. Tadinya bab tayamum tuh mau saya lewatkan, masih banyak yang harus dipelajarin. Tayamum mah nggak mungkin lah di sini banyak air gitu. Mau saya lewatin kok ya tangan saya tuh nggak gerak mindahin gitu. Ternyata ya itu kejadiannya sampai saya terpaksa harus tayamum lah istilahnya ya, supaya nggak terlalu kelihatan lagi wudhu gitu.
di mobil gitu, usap-usap begini gitu sambil ngumpet-ngumpet. Kadang dicolek sama pembantu dari belakang, Bu diliatin bapak gitu ya, mulutnya komat kamit lagi kan ya, gitu mungkin gitu ya. Pembantu saya ini berperan besar banget kalau bisa dibilang itu saya alhamdulillah. Saya tuh nggak pernah cerita beliau saya masuk Islam gitu, tapi mungkin beliau ngeh ya ini mukena bukan punya dia gitu, nyuci mukena siapa ini ya. Ternyata waktu saya yang ditipu masker itu juga, beliau ternyata doain saya. Saya taunya setelahnya. Saya waktu itu cuma berdoa, ya Allah semoga ibu kuat lewatin ujian ini, ujian pertama ini. Memang dia tahu biasanya mualaf itu banyak ujian kayak Teh Nini bilang gitu. Yang paling berat pastinya ujian ketika yaitu suami gak mau ikut ke kita gitu. Kita juga gak bisa, Allah gak ridho. Terpaksa harus pisah gitu ya. Dan pastinya yang paling berdampak anak-anak ya. Kita sebagai ibu yang berat mah anak-anak, kita pertahankan rumah tangga juga biasanya sih karena anak-anak udah gitu ya. Daripada repot-repot jelasin lah anak mengalami ini itu gitu. Waktu saat itu gitu. Cuman balik setiap ada yang berat banget itu saya kan gak bisa cerita orang. Jadi ceritanya sama Allah, sama ke Al-Quran. Gak bisa dengar suara Allah kan, saya pikir ya udah kan Al-Quran surat cintanya Allah gitu ya, mungkin Allah jawab dari situ gitu. Itu juga terjemahannya. Waktu saya ketakutan banget di tahajud saya nunggu ke subuh, saya dapat Quran surat Fusilat teh ayat 30 sampai 32, Quran surat 41 ya. Itu kan dibilang orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah gitu ya, dan meneguhkan pendiriannya gitu. Maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata, janganlah takut, janganlah bersedih ya, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan bagimu. Tapi aku mikir baru berhenti di situ, tapi nanti ya di surga. Saya mikir gitu, tapi saya lanjutin ke bawah. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia, di kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah, maksud saya di dunia juga, saya mikir gitu, di dunia dan di akhirat, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya, yang kamu butuhkan gitu ya, sebagai penghormatan bagimu. Saya baca lagi, ini enggak kebalik ini ayatnya ya, kok Allah yang hormatin kita, bukannya kita yang hormatin Allah. Masya Allah tuh saya langsung nangis. Itu posisi saya itu di Pondok Pesantren Umi Irena Handono di Sentul. Subuh, biasanya kami subuh di sana, terus zikir pagi, kultum, curhat. Pas curhat, gimana Ica? Kan Umi tahu Ica malam tuh ketakutan gitu ya. Alhamdulillah Umi tadi Ica dapat Quran surat Fusilat. Ya udah Ica nggak boleh takut, Ica nggak sendirian. Sama Allah, sama malaikat-malaikatnya, dia bilang gitu ya. Ica nggak sendirian. Iya Umi, insya Allah. Jadi setiap ada benar inamal usri yusro tuh bener kerasa banget. Setiap ada bad news, nggak lama tuh good news gitu ya. Itu Masya Allah, itu sering terjadi gitu. Sampai akhirnya kayak Allah biasakan ketika kita dengar bad news tuh udah jadi nggak fokus ke bad newsnya, tapi mau ada good news apa ya gitu. Sampai begitu, dari yang tetap takut gitu sampai mulai terbiasa seperti itu. Pasti ada good news nih abis ini gitu. Nah itu kejadiannya sama anak seminggu di pesantren tuh namanya kaget ya. Nggak pup seminggu, susu nggak habis, nggak makan, nggak tidur gitu. Nggak stres mungkin ya gitu ya. Saya bilang, saya curhat lagi, Umi apa Ica zolim sama anak-anak ya? Apa Ica pulangin aja ini anak-anak gitu. Ica bawa-bawa kondisi nggak menentu gitu ya, kayak zolim, Icanya yang zolim. Istilahnya saya begitu. Malah ditegur sama Umi, Ica nggak boleh ingkar sama kebaikan yang Allah sudah kasih gitu. Gak semua orang mudah loh bisa nggak pakai rebutan anak katanya gitu. Ica dengan mudahnya bisa bawa anak-anak ke sini gitu kan. Kalau kamu coba pikir, kalau kemarin kamu main pergi aja anak-anak gak dibawa, fitnah apa yang akan ditimpahkan ke kamu? Mamanya nggak sayang sama anaknya, mamanya pergi dengan laki-laki lain misalnya, gitulah menelantarkan dan sebagainya. Kalau sekarang maupun nanti anakmu diambil katanya gitu, diambil kembali gitu ya misalnya,
mereka udah tahu kamu perginya kemana, sama siapa, ngapain di sini gitu. Oh iya ya Umi, betul gitu ya. Nah itu yang sama, yang gak pernah putus tuh zikir. Waktu itu Ica putus sedikit aja, gak zikir gitu di hati gitu ya. Misal lagi apa lupa zikir, yang masuk pikiran dari setan, bisikan setan, kamu yang ngerusak rumah tangga, kamu mengambil kebahagiaan anak-anak, gitu-gitu. Tapi ketika Ica zikir lagi gitu ya, saya zikir lagi, itu dibalik. Insya Allah saya nanti yang membuka jalan untuk keluarga bisa kembali dapat hidayah gitu ya, kembali ke Islam gitu. Jadi yang akhirnya itu saya udah tahu, mulai dari situ udah, daripada dengerin pikiran setan, saya berzikir aja. Yang tahu aja, yang gampang-gampang aja gitu. Waktu saat itu dan saya dapat ayatnya waktu itu Quran surat Sabah ayat 37. Quran surat 34 ya, ayat 37 ya. Tadi Quran surat Fusilat, Quran surat 41 ayat 30 sampai 32. Quran surat Sabah ya 34 ayat 37. Dan bukanlah hartamu atau anak-anakmu yang mendekatkan engkau kepada kami gitu ya. Tetapi orang-orang yang melakukan kebajikan, orang-orang beriman yang melakukan kebajikan yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda, mereka yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Sudah mantap, habis dapat ayat itu, saya kehilangan anak, kehilangan harta, sudah. Iya, janji Allah lebih besar dari semuanya itu tadi. Jadi waktu kalau ditanya, setiap ditanya ujian tantangannya yang terbesar, dua itu teh, harta itu saya nggak punya. Oh, saya belum lanjutin sedikit ya teh. Biarin lengkap gitu ya, pekerjaan Allah tuh terlalu sempurna buat saya, sampai suka GR, pandemi itu diciptakan Allah buat saya. Ya Allah. GR banget. Pandemi membawa berkah ya. Karena hidayahnya karena pandemi. Terus anak-anak tuh waktu diangkut teh, waktu lagi ketahuan suami tuh sempet itu saya mohon maaf ya, orangnya sudah meninggal, soalnya saya nggak enak juga. Sempet ya, namanya manusia kaget kali ya, langsung tangan lah, main lah gitu ya. Sampai saya dijemput polisi, bikin visum, laporan KDRT dan sebagainya. Padahal saya nggak bermaksud melaporkan gitu ya. Mungkin ada dengar tetangga ya ramai dan sebagainya. Polisi jemput. Kalau polisi nggak jemput, saya nggak kepikiran ngelaporin bapaknya anak-anak gitu ya. Gitu. Nah tapi ternyata itu bagian semua dari rancangan Allah yang sempurna banget. Sampai dikira nih saya nih udah merancangkan sedemikian rupa. Saya mau begini, saya mau begitu. Padahal saksinya banyak. Padahal itu skenario Allah. Skenario Allah itu. Yang pemilik skenario terbaik ya. Anak saya aja nanya, Mami ini kita mau kemana gitu ya. Waktu dibawa sama lawyer saya ke pesantren, saya juga mikirnya saya mau dibawa ke kosan, ke kontrakan gitu ya. Tapi Allah rencananya lebih bagus ya, ke pesantren kayak dicuci otak kan. Coba kalau di kosan mungkin galau-galau gak jelas gitu, melo-melo gak jelas ya. Tapi langsung pesantren mualafah lagi kan. Seanak-anaknya. Anaknya nanya, Mami sekolahku gimana? Gak apa-apa, ternyata ada online. Oh, gimana saya nggak GR, pandemi itu buat saya. Anak saya pertama kali sekolah online, tetap bisa sekolah walaupun disentul gitu. Nggak ada yang tertinggal sedikit pun. Anak saya nanya, Mami ulang tahunku gimana? Seminggu lagi ulang tahun. Sampai sedetail itu Allah perhatikan. Saya cuma bilang ke anak saya, iya Mami janji, kalaupun nggak nanti tepat tanggalnya, nanti udah aman semua, udah bisa semuanya, Mami kasih hadiah, Mami rayain deh gitu ya. Tapi itu insya Allah gitu ya, masih nggak tahu gimana, orang pergi nggak bawa apa-apa, bawa badan doang gitu ya. Anak-anak Mami mandi, kenapa kita 2 hari mandi nggak ganti baju, masih nungguin baju Bu dikasih orang gitu. Jadi saat itu seperti itu, tapi Masya Allahnya nih ya, ini karena saya mau ceritain Allah ini. Hari ulang tahun anak saya tuh paling suka pizza. Posisi di Sentul Bojongkoneng, nyari Pizza Hut di mana?
tiba-tiba ada teman saya ucuk-ucuk rumahnya di Depok, perempuan ya, naik motor ke pesantren mau nengokin saya nggak bilang, dia bawanya pizza. Anak saya butuh buat sekolah online-nya tab itu ya Bu, kalau HP kan kecil banget, dia pengen tab buat ulang tahunnya. Masya Allah ya, ada yang ngasih tab di hari ulang tahunnya, nggak meleset sehari pun. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Yang kayaknya kita pikir itu mungkin sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan kirain ya. Terus saya juga pikir nanti saya kasih ke anak saya. Allah kasih hari itu. Sama tadi yang teman saya minjemin uang ya, posisi di pesantren Bu. Saya posisi nggak di pesantren pun ngembaliin uang dengan praktekan saya dalam waktu berapa tuh ya, April, Mei, Juni ya. Itu kayaknya nggak mungkin kekumpul juga uang sebanyak itu ya. Tapi saya ingat betul, kurang 2 minggu menuju bulan Juli, berarti pertengahan Juni ya. Habis duha itu saya berdoa, ya Allah, kurang 2 minggu lagi bulan Juli, saya gimana ngembaliin uangnya nih buat teman saya yang udah baik banget sama saya, posisi di pesantren, nggak di pesantren juga kayaknya nggak bisa uangnya kekumpul gitu ya. Terus itu nggak ada hubungin beliau juga. Terus saya cuman waktu itu saya bilang, ya Mu'id, Allah yang Maha mengembalikan ya. Masya Allah. Cuma berdoa itu aja. Zuhur Bu, zuhur saya dapat WA dari Kohani 3 kali dikirim bukti transfer. Ternyata katanya itu transferan dari alumni UI. Saya dulu alumni UI, tapi ini dari semua angkatan yang saya juga nggak kenal mungkin ya, udah profesor mungkin ya, nggak kenal saya pastinya gitu. Tapi mereka ngumpulkan uang sampai 82 juta Bu. Masya Allah. Iya itu saya langsung sujud syukur. Saya telepon teman saya minta nomor rekening. Saya bilang, ternyata dia tuh udah mengikhlaskan, dia udah dengar kabar saya posisi di pesantren lah. Dia pun gak berani hubungin saya, takutnya kondisi gak kondusif ya. Itu beliau udah mengikhlaskan, dia bilang alhamdulillah saya udah dapat gantinya rezeki, jadi saya udah ikhlas, kamu gak usah kembalikan pun gak apa-apa kata dia. Tapi saya bilang, saya itu tadi duha doa minta uang buat kembaliin. Zuhur saya dapat transferan, saya bilang ini harus saya kembalikan buat kamu gitu. Masya Allah ya Bu ya. Itu saya cerita ini mungkin sepele gitu ya, tapi setiap ingat itu Masya Allah ya, Allah sedetail itu. Doa saya apa Bu? Cuman ya Mu'id, zikir ya kalau bisa dibilang, malah bukan mungkin ya Mu'id dari duha ke zuhur. Tapi ya itu betul-betul ya Allah melakukan tuh sesuai prasangka hambanya gitu. Kalau ditanya kuncinya saya selama menghadapi ujian itu cuman itu aja, husnuzon billah gitu ya. Mau keadaannya kayak gimana, husnuzon billah aja gitu sama Allah. Sama ya tadi semuanya balik ke Al-Quran gitu. Kekuatannya, pertolongan Allahnya dari situ. Sama tadi sholat gitu. Cuman sholat dan sabar penolong kita. Itu mungkin kalau bisa ditanya. Masya Allah.